Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtida'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk meneruskan pengajian kita dalam Bidayatul Hidayah setelah cuti sedikit lama karena Idul Fitri, tapi insya Allah kedepannya kelas-kelas yang terlewat kalau ada kesempatan saya akan menggantinya di waktu-waktu yang sekiranya saya diberi kesenggangan. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita review balik sedikit bahwasanya Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya yang namanya ketakwaan itu ada yang zahir dan ada yang batin. Maknanya ada awal, ada yang akhir. Maknanya ada level pertama dan ada level yang kedua, ketiga, keempat dan setelahnya. Akan tetapi kita tidak diperbolehkan untuk langsung menuju ke level yang paling terakhir kecuali kita itu mulai daripada level yang pertama. Istilahnya kalau di dalam olahraga itu kita kena pemanasan dahulu. Jangan langsung level yang paling tinggi tanpa kita mencoba dengan level yang terendah. Coba dulu sedikit, coba dulu level yang terendah. Kalau Anda bisa untuk sabar di dalam level yang pertama, yaitu level bidayah, baru Anda diperbolehkan untuk level yang paling tinggi. Begitu pula di dalam sekolah pun Anda kena mulai daripada TK, SD, SMP, SMA, kemudian college, campus, kemudian di campus pun ada beberapa tingkatan, ada yang namanya degree, master, dan PhD ya nih. Tidak boleh tiba-tiba, oh saya mau langsung PhD. Anda apa namanya? Anda kan kalau bahasa Jawanya itu Anda kan ngeblak. Karena itu Imam Ghazali mengatakan bahwasanya coba Anda ini di level yang pertama dulu. Apakah Anda mampu di level yang pertama? Kalau Anda memang mampu di level yang pertama, kemudian jiwa Anda ingin terus untuk naik lah, ketika itu memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Anda di level yang setelahnya. Tapi kalau level yang pertama saja Anda sudah tidak bisa untuk catch up, tidak bisa untuk mengiringi, maka maknanya Anda kena berlatih dulu untuk di level yang pertama. Kemudian Imam Ghazali juga mengatakan bahwasanya Anda tidak akan bisa untuk menjadikan di dalam Bidayatul Hidayah ini, di dalam level ketakwaan yang pertama, kecuali Anda itu mentertibkan dan mengatur waktu Anda daripada awal dan akhir, daripada awal Anda bangun sampai nanti Anda tidur lagi. Dan Imam Ghazali juga mengatakan bahwasanya yang namanya ketakwaan itu ada dua, yakni melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pertama akan disebutkan apa saja perintah-perintah Allah, mulai daripada Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi. Karena itu kita akan mulai di dalam kelas kali ini dalam faslun fi adabil istiqadh minan naum. Fasal di dalam adab-adab al istiqadh minan naum. Istiqadh maknanya Anda bangun daripada tidur. Fa idza staiqadta, bismillahirrahmanirrahim, faslun fi adabil istiqadh minan naum. Makna adab adalah tata cara, akhlak, etika, bukan etika bagaimana Anda itu totok kromo yang ada seperti di Jawa, bukan itu. Ini maknanya adab atau totok kromo yang ada di dalam Islam seperti apa. Kadang etika di dalam sebuah bangsa, di dalam sebuah kaum, ada yang sesuai dan yang tidak sesuai. Sekarang Imam Ghazali akan menjelaskan tentang adab dan etika dan totok kromo, bagaimana Anda itu bangun dari tidur secara Islam. Islam itu agama yang sangat sempurna, saya kira ya nih. Sampai bangun tidur pun ada caranya. Sampai para kafir Quraisy ketika tanya tentang Rasulullah SAW tentang Islam, mereka itu kaget bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada kita
bagaimana cara untuk beristinja. Tidak ada, tidak ada agama manapun yang sampai detail seperti itu tuh tidak ada. Bahkan hal-hal yang besar seperti pernikahan itu tidak diatur kecuali dalam Islam. Kecuali di dalam Islam secara detail pernikahan, bagaimana wali, bagaimana cara perceraian, cara pernikahan, cara memilih istri. Saya tak kira ya ini ada agama sedetail Islam ya, ini sedetail Islam. Faslun fi adabil istiqoz minan nom. Fasal dan bab di dalam adab-adab bangun daripada tidur. Faidah staiqota minan nom fajtahid antas taiqidha qabla tulu'il fajar. Kalau Anda itu bangun, maka berusahalah kalian itu untuk bangun sebelum fajar itu turun. Fajar itu bukan terbitnya matahari ya, ada terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu adalah waktu masuk subuh. Kalau di Malaysia masuk waktu subuh itu kira-kira pukul 6 kurang 20 atau 6 kurang 15 macam itulah. Kalau di Indonesia mungkin sekitar pukul 4 atau pukul 4 kurang 15, ya ini maknanya pukul 4 sudah masuk waktu subuh. Di Malaysia pukul 6 kurang subuh kurang 15. Kalau Anda bangun tidur, usahakanlah bangun itu sebelum subuh. Jangan ya, kalau bisa itu yang paling afdol adalah bangun sebelum subuh. Jangan sampai Anda itu bangun ketika subuh sudah masuk. Apalagi kalau Anda itu bangun ketika subuh itu sudah keluar, maknanya setelah terbitnya matahari. Niscaya hari Anda itu akan menjadi hari-hari yang apa ya? Yang tidak ada semangat, tidak ada cahayanya. Mau ngapa-ngapain itu malas. Mau berbuat malas, aduh masih mengantuk. Kenapa? Karena memang Anda bangun setelah terbitnya matahari. Di dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwasanya barang siapa bangun setelah fajar, maknanya setelah masuk waktu subuh, Anda itu masih tidur, maka setan itu akan kencing di telinga orang yang tidak bangun ketika fajar. Setan kencing, bala syaitanu fi udhuni, setan itu akan kencing di telinganya. Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya memang benar-benar kencing. Maknanya kalau kencing kita itu saja najis, apalagi kencingnya setan. Akan tetapi kita tidak wajib untuk membersihkan telinga kita karena kencingnya setan. Karena kencingnya setan itu tidak terlihat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kencingnya setan itu maknanya telinganya itu tertutup dan dihalangi daripada menerima hal-hal yang baik, daripada mendengarkan hal-hal yang baik, karena dia tidak bangun ketika fajar. Maknanya bangun ketika fajar itu adalah perkara yang sangat penting, dan disupport dan dimotivasi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul itu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya manusia itu, sistem tubuh manusia kalau bangun sebelum fajar dia akan bersemangat. Walaupun nanti tidur, saya kalau siang tidur lagi, tidak apa-apa, tidur lagi sebentar saja, namanya tidur qailulah. Jangan sampai tidur setelah sholat subuh tidur lagi. Jangan, itu namanya ailulah. Namanya apa? Ailulah. Maknanya tidur yang menyebabkan sakit. Tidur yang paling bagus adalah tidur ketika dia itu sebelum masuk waktu subuh, sebelum masuk waktu zuhur atau setelah zuhur sekejap saja. Pukul 12 atau 11.30 tidur sekejap saja. Ya, kalau bisa di bawah 1 jam. Guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan tidurnya qailullah itu 30 menit, 40 menit. Wallah, kawan-kawan saya kadang kalau cakap tak cukup ya Syekh, tidurnya kena 3 jam. Jangan. Paling lama tidur qailullah 1 jam saja. Di Tarim mereka itu tidur qailullah kira-kira pukul 10 tidur. Jadi setelah subuh mereka tidak tidur, mereka belajar. Nanti setelah pelajaran subuh selesai, mereka makan, futur, breakfast, sarapan, kemudian pukul 9.30 mereka tidur. Nanti zuhur bangun, kemudian mulai kegiatan lagi. Itu yang saya ketahui daripada Darul Mustafa. Dan banyak sekali ada orang Tarim seperti itu. Bahkan beberapa ulama Tarim, kalau Anda ingin berziarah kepada mereka, susah. Kalau nak berziarah itu pukul 9, pukul 10 mereka semuanya kalau nak berziarah, ima setelah subuh, ima nanti mungkin kira-kira asar
atau setelah duhur. Hakada yakni bagaimana orang-orang ahli tarim itu mengatur waktu mereka. Fa idza staiqata minan naumi fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajr. Maka Anda itu kalau bangun tidur berusahalah untuk bangun sebelum matahari, sebelum fajar itu terbit. Ya, di dalam fikih kalau kita nak masuk di dalam maksudnya lebih dalam lagi, bahwasanya yang namanya fajar itu ada dua, ada namanya fajar kadhib, ada namanya fajar shadiq. Fajar kadhib itu kira-kira ya sebelum subuh 20 menit, fajarnya itu ke atas. Kalau fajar shadiq itu fajarnya mendatar macam itu. Kenapa kalau katakan shadiq dan kadhib? Makna shadiq itu benar, maknanya setelah adanya fajar langsung pagi. Kalau fajar kadhib setelah adanya cahaya gelap lagi, karena itu dibilang fajar kadhib. Kalau bahasanya anak-anak muda zaman sekarang, fajar PHP. Fajar apa? Fajar PHP. Fa idza staiqata minan naumi fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajar. Kalau Anda itu bangun daripada tidur, maka berusahalah untuk bangun sebelum fajrus shadiq. Mana fajrus shadiq di sini adalah sebelum masuknya waktu subuh. Karena itu kalau Anda ingin bangun sebelum waktu subuh, diatur tidurnya. Jangan tidur terlalu malam, begadang terus, tidur pukul 3 lah. Mau bangun sebelum subuh macam mana? Tidur pukul 2:30, pukul 2 begadang, nonton bola, ya jangan. Nonton bola itu ya sekali-sekali tidak apa-apa, tapi walaupun Anda nonton bola, Anda begadang, cangkrok, bahasa Jawanya itu cangkruan, tidak apa-apa, tapi jangan sampai bangunnya jangan sampai bangunnya itu setelah terbitnya matahari. Sekiranya sholat subuh itu tidak sempat untuk sholat subuh, silahkan Anda mau tidur pukul berapapun, tapi hati-hati jangan sampai melewatkan sholat subuh. Kenapa? Karena ketika Anda melewatkan sholat subuh dan Anda tidak bisa bangun ketika subuh atau bahkan sebelum subuh, maka hidup Anda pada hari itu akan dikelilingi dengan kesumpekan, dengan kemalasan. Wallahu a'lam. Dan khusus sholat subuh, para ashab tarim itu, para ulama tarim lebih mengutamakan untuk tidak sholat subuh itu pada waktunya. Maksudnya bukan pada awal waktunya. Mereka lebih ketika contohnya sholat subuh itu pukul 4 ya, sholat subuh 4. Mereka tidak langsung azan sholat, tidak seperti itu. Mereka mungkin tunggu sekitar 20 menit atau 30 menit baru mereka sholat subuh. Kenapa? Karena mereka ingin tidak mengantuk pada saat sholat subuh, dan mereka ingin mendapatkan fadilah hadis barang siapa sholat subuh dan duduk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah dengan cara berzikirkah, membaca wiridkah, belajarkah, sampai terbitnya matahari 1 galah, kemudian mereka sholat 2 rakaat sholat sunnatul isyraq, maka mereka mempunyai pahala seperti umroh tamah. Sempurna ya. Orang yang tidak bisa untuk berangkat umroh tidak bisa berangkat umroh ke Mekah, terutama pada saat pandemi corona ini, maka hendaklah tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir. Jangan sholat subuh berjamaah kemudian pulang, jangan, tetap di masjid berzikir sampai terbitnya matahari, tunggu dulu 15 menit, kemudian sholat sunnah isyraq 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umroh secara sempurna. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Dan ketika bangun tidur, pertama kali yang Anda lakukan, jangan melihat HP, jangan ngecek WhatsApp, jangan ngecek Instagram ataupun Facebook. Itu tidak disunahkan. Tidak ada Rasulullah SAW berbuat seperti itu dan mengajarkan seperti itu. Kalau Anda bangun tidur, pertama kali yang Anda lakukan, berdoa dahulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau bersiwak dahulu baru berdoa. Hal-hal yang baik, bukan melihat handphone ada WhatsApp apa ya, bukan melihat grup FB ada apa ini, bukan menggosip. Jangan seperti itu. Karena itu sebelum tidur jangan main HP dahulu. Karena itu sebelum tidur sudah tidak berbicara dengan manusia lagi, banyak berzikir, kemudian tidur. Bangun tidur baru baru bersiwak, menyebut nama Allah. Bukan sebelum tidur main HP,
bangun tidur langsung main HP. Akhirnya Anda mimpinya bukan mimpi Nabi. Anda mimpi pendiri Facebook siapa tuh? Mark Zuckerberg gitu. Jangan seperti itu. Sebelum tidur Anda berzikir dulu. Letak HP. Sebelum tidur sudah berzikir. Karena itu nanti kalau Anda berzikir sebelum Anda tidur, maka mimpi yang Anda mimpikan tuh baik-baik. Bukan mimpi Naruto, bukan mimpi One Piece. Anda kan mimpi yang baik-baik. Anda mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda mimpi para habaib. Anda mimpikan para ulama, mimpi para aulia. Begitu pula setelah bangun tidur, awal yang Anda lakukan adalah bersiwak kemudian membaca doa atau membaca doa. Yang penting hal-hal yang baik. Jangan melihat HP atau melihat WhatsApp. Itu adalah penyakit akhir zaman. Fakul inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan ketika Anda itu bangun tidur, maka lantunkanlah doa, segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dibilang yang namanya tidur itu kematian kecil. Coba kalau kita ini tidur tidak bangun lagi, loh piye? Loh, tidur itu nikmat, bangun juga nikmat. Loh, kalau tidak bisa tidur piye? Tidak tidur piye? Namanya insomnia. Anda perlu ke dokter. Loh, tidur tidak bangun itu namanya koma. Itu namanya apa? Koma, ghaibubah kalau bahasa Arabnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan bagilah dan kepada Allah kita akan dibangkitkan. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami masuk waktu pagi hari dan semua yang ada di dalam dunia ini, kerajaan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua raja fulan, wala raja alan, wala raja za'ton, semuanya tidak bisa dibandingkan dengan raja daripada segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'azamatu wa sultanu lillah, wal izzatu wal qudratu lillah. Dan keagungan dan kekuasaan hanya milik Allah, dan kemuliaan dan kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Dan kami masuk pagi dalam fitrahnya Islam, dalam kesucian Islam, dan ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Doa-doa ini adalah yang dilantunkan ketika kita itu pertama kali bangun daripada tidur. Loh, kalau sudah sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa, kemudian bangunnya sebelum subuh, kemudian langsung kalau bisa waktunya masih cukup, maknanya Anda bangun sebelum subuh 30 menit sebelum subuh, cepat-cepat untuk sholat tahajud 2 rakaat saja, 2 rakaat. Kalau Anda boleh sholat tahajud 2 rakaat, kemudian Anda meminta ampun kepada Allah sebelum subuh, karena sebelum subuh itu ada malaikat yang berseru, apakah ada yang meminta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Dulu Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah Al-Fakir sempat duduk beberapa kali di halakoh beliau, ya, ketika masih Al-Fakir masih ditarim. Beliau itu mengatakan bahwasanya kalau bisa untuk umat-umat akhir zaman ini, sebelum subuh itu bangun sholat 2 rakaat, 2 rakaat saja. Kita tidak usahlah muluk-muluk kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang setiap hari sholat tahajudnya 1000 rakaat. Nah, itu susah untuk kita. Untuk umat-umat Facebook dan umat-umat WhatsApp, umat-umat Instagram, TikTok ini susah. Apalagi Anda anak seperti ayahnya Habib Salim Asy-Syatiri, ya, Habib Abdullah Asy-Syatiri. Tidurnya itu beliau itu diceritakan tidurnya itu pukul 8.30 malam. Bangun pukul 10.30, jadi satu hari tidurnya cuma 2 jam. Setelah itu sholat dan melihat anak-anak murid rubat itu semuanya murojaah. 1 jam di halakoh ini, satu jam lagi di halakoh, terus sampai subuh seperti itu lah. Kalau Anda bisa kuat seperti itu lah, itu fadlun wa rahmatun minallah. Atau seperti ayah mertuanya Habib Umar, Habib Muhammad Al-Haddar, yang tidurnya hanya 1 jam malam dan 1 jam pagi lah. Kalau Anda bisa seperti itu, fabiha wa nikmat. Tapi susah untuk orang-orang zaman sekarang, susah. Wong makannya juga sudah ndak karu-karuan, ngelihatnya juga sudah ndak karu-karuan. Karena itu diusahakan bangun sebelum subuh, kalau bisa sholat 2 rakaat fabiha wa nikmat. Kalau tidak bisa, katanya Habib Salim, tidak usah bangun daripada kasur,
Di kasur berdoa kepada Allah, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan doakan kedua orang tuamu. Selesai masalah, selesai masalah. Tapi kalau Anda sudah bangun setelah terbitnya matahari, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, bika asbahana, kata-kata bika maknanya kami meminta pertolonganmu, dan denganmu ya Allah kami masuk waktu pagi, begitu pula dengan pertolonganmu kami masuk waktu siang, dan dengan pertolonganmu kami masuk waktu petang, dan dengan pertolonganmu kami masuk waktu malam ya Allah. Tanpa ada pertolonganmu ya Allah, mungkin kami pagi hari tidak bisa sampai hidup kami sampai siang hari ya Allah. Dengan tanpa pertolonganmu satu detik pun kami tak akan bisa hidup ya Allah. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu kami dibangkitkan. Seperti Engkau membangkitkan kami dan membangunkan kami dari tidur kami, maka Engkau pun juga mampu membangkitkan kami dari kematian kami. Tidak ada yang mustahil. Syekh Said Ramadan Al-Buti di dalam beberapa muhadarahnya itu mengatakan bahwasanya ketika beliau mengajar fiqhus sirah nabawiyah, hal luar biasa di dalam dunia ini, biasa atau tidak biasa loh. Tidur bangun kan biasa kan, setiap hari kita juga tidur, setiap hari kita juga bangun. Yang tidak biasa itu apa? Orang mati hidup lagi, itu tidak biasa, atau lebih dikatakan itu luar biasa, luar biasa. Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwasanya biasa dan tidak biasa itu hanya terbiasanya manusia saja, karena kita ini setiap hari melihat orang bangun tidur dan tidur, sudah, maknanya itu sudah biasa. Lah kalau kita setiap hari melihat orang itu mati hidup lagi, maka itu pun akan menjadi perkara yang biasa. Maknanya perkara yang Anda lihat biasa pun hakikatnya itu adalah perkara yang luar biasa. Karena itu kan kalau Anda tidak bisa tidur, pusing kepala Anda akhirnya meminta obat kepada dokter untuk tidur. Kenapa? Anda ingin hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang sebiasanya. Selama apa yang kita lakukan ini adalah perkara yang luar biasa, walaupun kita anggap biasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa untuk menjadikan perkara yang luar biasa nanti ketika kita nanti sudah meninggal dan pada hari kiamat. Dulu saya pernah mengajar tafsir di Malaysia. Saya katakan kiamat itu kenapa kok sangat disebutkan di dalam Al-Quran, karena kiamat adalah perkara yang luar biasa yang tidak pernah Anda lihat. Saumpamanya kiamat itu adalah perkara yang sering terjadi, niscaya Anda akan terbiasa. Ayo kita makan bakso, tar dulu ya, sebentar lagi mau kiamat, nanti setelah kiamat kita baru makan bakso. Akhirnya kiamat karena terlampau sering terjadi, dia menjadi perkara yang biasa. Karena kiamat hanya terjadi sekali dan Anda tidak pernah melihatnya, dikatakan itu adalah perkara yang luar biasa. Hadis doa ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakni mengisyaratkan kepada kita bahwasanya membangunkan orang yang sudah mati sama mudahnya bagi Allah untuk membangunkan orang daripada tidurnya. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yawm ila kulli khair. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk menghidupkan kami dan memberi kami kekuatan pada hari ini untuk melakukan segala kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an, dan kami berlindung kepadamu daripada melakukan keburukan, atau kami membawa keburukan kepada orang lain. Yakni, ya Allah, saya meminta perlindungan daripadamu daripada melakukan perkara yang buruk, atau kami membawa perkara buruk ini kepada orang lain, atau orang lain membawa perkara buruk ini kepada kami. Ya Allah, suf syamil wa kamil. Yakni ini adalah doa yang sempurna yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Au yajurruhu ahadun ilaina nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Dan kami meminta kepadamu kebaikan hari ini kan. Satu hari itu tidak jarang baiknya saja, yang namanya manusia ada yang baik dan ada yang buruk.
Terus kita kalau di Malaysia itu di LRT atau di tempat-tempat awam, tempat-tempat umum, pasti ada saja orang itu yang membuka auratnya. Pasti ada yang membuka auratnya dimanapun itu, di mall. Yang tidak ada bukan hanya di masjid. Ya, alhamdulillah kalau kita itu diberi kesempatan untuk bekerja di masjid atau bekerja di pondok pesantren, itulah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau memang di dalam hariku ini ada yang buruk, ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan itu dan dekatkanlah aku dari perkara-perkara yang baik. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan apa-apapun yang buruk dalam hari ini. Fa idza labista thiyabaka, setelah Imam Ghazali mengajarkan kepada kita doa bagaimana bangun daripada tidur. Sekarang Imam Ghazali juga mengajarkan kalau Anda memakai baju loh ya, memakai baju. Kalau Anda memakai baju, faidza labista thiyabaka, makna labista kan secara fi'il madinya kan sudah memakai, bukan seperti itu. Kalau Anda ingin memakai baju, baju, sudah mau memakai, sudah milih-milih baju, fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi sabri auratik. Kalau Anda ingin memakai baju, maka niatkanlah ketika Anda akan memakai baju, niatkanlah memakai baju itu untuk menutup aurat, jangan untuk berbangga-bangga. Bajuku Coach, bajuku LV, bajuku Gucci, mahal baju saja ini reganya 5 juta. Kaos oblong 1 juta, kaos oblong 2 juta. Kenapa? Saya ingin memakai baju, ingin membangga-banggakan kepada orang. Apa? Manganmu hanya nasi pecel, berapa harganya? Bajuku itu bisa untuk membeli nasi pecel 1 tahun. Loh, itu kan sudah bukan apa ya? Sudah bukan berniat untuk menutup aurat, itu hanya berniat untuk merendahkan seseorang. Berniat untuk merendahkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berniat untuk sombong. Jangan seperti itu. Baju mempunyai beberapa angle, mempunyai beberapa perspektif yang baik menutup aurat, dan perspektif yang buruk yaitu berbangga-bangga dan menjatuhkan orang lain. Kalau Anda memakai baju, niatkanlah perkara yang baik. Apa itu? Menutup aurat. Ketika itu kalau Anda memakai baju berniat menutup aurat, sudah bukan sunnah lagi Anda mendapat pahala, tapi Anda akan mendapat perkara dan pahala yang wajib. Mendapat pahala yang wajib, karena menutup aurat adalah perkara yang wajib. Kalau Anda memakai baju dan berniat menutup aurat, maka Anda akan mendapat pahala yang wajib. Pahala yang wajib adalah 70 kali besarnya daripada pahala yang sunnah. Wahdar an yakuna qasduka min libasika mura'atal khalq. Dan hati-hati kalau Anda itu memakai baju, niat Anda itu untuk riya. Oh, saya ingin memakai baju jubah seperti ini, imamah sebesar tayar lori, kalau bahasa Indonesianya sebesar ban truk Fuso, besar sekali, kemudian jubah, kemudian ini. Kenapa? Agar orang-orang itu menghormati saya. Hal-hal semacam itu tidak baik. Akan tetapi kalau memang Anda itu orang ahli ilmu, maka pakailah pakaian ahli ilmu. Orang ahli ilmu agama jangan sampai pakaiannya itu tidak terurus, tidak disetrika, jenggotnya itu tidak terurus. Semuanya harus terurus, semuanya itu harus rapi. Kenapa? Karena orang-orang pada zaman sekarang itu melihat bagaimana pakaian. Mereka melihat pakaian dahulu, baru mereka itu melihat ilmu. Itulah yang namanya orang-orang akhir zaman. Dan ini bukan hanya sekarang, dari sejak zaman dulu. Imam Abi Hanifah dan dinukil daripada Maraqil Ubudiyah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, bahwasanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan kepada para muridnya, ayyuhan nas azimu amaimakum, wahai murid-muridku, kalau Anda itu penuntut ilmu, Anda itu orang ahli ilmu, besarkanlah imamah kalian, besarkanlah aksesoris ulama kalian. Kenapa? Karena kalau pakaian Anda itu tidak baik, maka orang itu akan meremehkan ilmu. Dan itu sudah terjadi sekarang itu. Saya sering, bukan ya, semoga tidak semua seperti ini. Setiap ada ustadz lewat, halah
ini jualan kulhu. Alah, ini dodolan abab. Dodolan abab. Kenapa? Karena dari awal cara dia berpakaian itu tidak kurang baik, dan ada sebab-sebab yang lain, ada motif-motif yang lain. Akan tetapi rata-rata motif yang saya lihat adalah walaupun dia alim, akan tetapi pakaiannya itu kurang bagus, kurang rapi. Akhirnya banyak orang itu meremehkan dia. Jangan cuma dianggap bahwasanya ini pakaiannya kurang rapi, itu maknanya apa? Low profile. Jangan seperti itu. Kenapa lo? Wong bisnismen dunia boleh rapi. Orang-orang yang bukan agama boleh rapi. Kenapa kita yang bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa rapi? Kalau kita merapikan diri kita, maknanya kita juga menolong agama Allah dari perspektif akhlak dan etika di dalam berpakaian, dalam akhlak dan etika berpakaian. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jangan Anda itu ustadz akhirnya pakaiannya yang murah-murah. Jangan seperti itu. Tunjukkan bahwasanya ilmu agama itu mempunyai harga. Ilmu agama itu mempunyai haibah. Itulah yang yang ingin disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan banyak sekali para ulama-ulama sebelumnya. Zaman dahulu itu di zaman-zaman dahulu ya nih, masih Islam itu kuat di zaman Khalifah Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah. Dulu kawan-kawan saya yang ada di Turki itu mengatakan zaman-zaman atuk mereka, rumah yang paling besar itu adalah rumahnya para ulama. Bisnismen itu kalah. Rumah yang paling besar adalah rumahnya para ulama. Mobil yang paling bagus adalah mobilnya para ulama. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha untuk menolong agama Allah. Sekarang ada ulama kaya sedikit dibilang iki hubudunya. Iki apa? Iki hubudunya. Maknanya ulama itu harus kere dan harus miskin dan harus tidak punya apa-apa. Orang-orang yang ahli dunia malah mobilnya bagus-bagus. Akhirnya agama itu dipandang rendah. Setiap orang itu mau mondok dikatakan, "Mau makan apa?" "Mau makan kitab." Setiap ada orang mau melamar seorang perempuan dan dia dari pondok dikatakan, "Nanti anakku mau kamu kasih makan apa? Kasih makan kulhu, kasih makan abab." Akhirnya agama itu rendah. Orang-orang mau mondok, wes moh pak, engko aku ndak iso mangan. Karena itu kita lihat ada orang ceramah diberi berapa? Ada kadang diberi 100.000, 50.000, kadang diberi terima kasih, kadang cuma diberi berkat. Coba kalau ada orang itu penyanyi dangdut, diberi berapa? Puluhan juta. Maknanya penyanyi dangdut lebih berharga daripada seorang ustadz. Dan di sini ada sebuah dosa menurut saya. Kenapa? Karena tidak menghormati ustadz dan lebih menghormati penyanyi dangdut. Lebih menghormati orang-orang yang levelnya di bawah ustadz. Terus kemudian berkoar-koar mau mengatakan bahwasanya kita harus menolong Islam. Saya kira harus direview balik bagaimana caranya. Ingin menolong Islam ada caranya. Hormati orang-orang yang membawa Islam, hormati orang-orang yang menyebarkan Islam. Mereka itu para ulama belajar agama bukan setahun 2 tahun, bukan 3 tahun atau 4 tahun seperti Anda kuliah. Mereka itu belajar agama mulai daripada kecil sampai mereka itu mau mati, berpuluh-puluh tahun. Bukannya saya mengatakan seperti ini maknanya para ulama itu hubudunnya, bukan. Anda kena menghormati ulama, karena menghormati ulama. Jangan hanya menghormati orang-orang yang berurusan dengan dunia, tapi Anda melupakan para ulama. Karena itu ulama pun juga dimotivasi oleh Imam Abu Hanifah dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk menghormati dirinya sendiri. Jangan sampai Anda itu menjadi bahan ejekan orang lain. Wah, saya ini orang ahli fikih. Sombong Anda ini loh, piye toh? Anda itu mengatakan diri Anda ahli fikih agar orang-orang itu bisa rujuk kepada Anda. Biasa kok kita kalau ke dokter gigi, dokter penyakit dalam, kita tidak pernah mengatakan, "Wah, sombong. Bidan fulana." Kita tidak pernah, orang ini sombong. Tidak pernah. Tapi kalau kiai mengatakan dirinya kiai, Habib mengatakan dirinya Habib, "Oh, saya ahli ilmu mantik, saya ahli ilmu kalam." Sombong. Loh, repot kalau seperti itu. Jadi ulama itu harus dikecilkan, harus dikerdilkan,
Lah kalau seperti ini mental kita, kemudian kita berkoar-koar untuk membangkitkan Islam, wallahu alam, sampai 1000 tahun pun saya kira Islam tidak akan bangkit. Kalau Anda ingin membangkitkan Islam, hormatilah ulama, hargailah ulama, dan jadikanlah diri Anda, kalau tidak bisa diri Anda, jadikanlah anak-anak Anda itu ulama. Wallahu alam. Wahdar an yakuna qasduka min libasika mura'atal halak, dan hati-hati untuk menjadikan maksud Anda daripada Anda memakai baju itu riak, untuk ditengok orang. Oh, masya Allah, bajunya bagus, kerlap-kerlip, pernak-perniknya bagus. Jangan seperti itu. Niatkanlah memakai baju itu untuk menolong agama dan untuk menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Imam Ghazali menyebutkan fasal tentang adab istiqod minan nom, sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab dukhulul khola. Bab apa? Dukhulul khola. Mana dukhulul khola ini adalah masuk WC. Khola ini kalau di Malaysia namanya tandas atau kamar mandi. Khola ini tempat yang kosong, bilik yang tenang, yaitu namanya WC, toilet, tandas. Maknanya untuk masuk khola pun, untuk masuk tandas pun ada, untuk masuk tandas pun ada adabnya. Ada apa? Ada adabnya. Kita baca sedikit daripada adab dukhulul khola ini. Insya Allah kita masuk sedikit. Nanti jika waktunya sudah adzan, kita akan berhenti insya Allah. Fa'idha qasatta baital ma'i liqada'il hajah faqaddim fit dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna. So ini adalah perkara-perkara yang simple sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati Imam Ghazali, yakni mengajarkan apa di sini biasanya itu semuanya adalah apa yang ada di dalam hadis. Fa'idha qasatta baital ma'i liqada'il hajah, dan jika kalian itu menuju dan ingin masuk kepada ke dalam toilet, ke dalam WC untuk apapun, liqada'il hajah, yakni untuk mandi kah, untuk BAB kah, untuk kencing kah, buang air besar, buang air kecil, atau untuk apa, hanya untuk mungkin cuci kaki atau apa. Kalau Anda masuk ke dalam kamar mandi dengan maksud apapun, kayak itu kan liqada'il hajah, untuk menunaikan hajat Anda, maka dahulukan ketika Anda masuk, ketika Anda masuk, rijlakal yusra, kaki yang kiri dahulu, dan kalau keluar dahulukan kaki kanan. Sampai para ulama itu jika tersilap, jika dia itu terlupa ketika masuk pakai kaki kanan, kalau keluar pakai kaki kiri, mereka mengulangi, masuk balik baru diulangi kaki kiri. Kalau Anda terus seperti itu, insya Allah tidak akan terlupa lagi. Jadi ketika masuk ke kanan, keluar lagi, baru masuk lagi dengan kaki kiri. Kalau Anda ulangi seperti itu terus, insya Allah ketika kapanpun Anda masuk, Anda tidak akan terlupa lagi. Setiap lupa, ulangi lagi. Setiap lupa, ulangi lagi. Dan dari sini para ulama mengatakan bahwasanya ini bukan hanya khusus untuk tandas saja, bukan hanya khusus untuk toilet saja. Bahkan kalau Anda masuk ke setiap tempat yang tidak terpuji, maka Anda disunahkan untuk menggunakan kaki kiri dahulu dan keluar daripada situ dengan kaki kanan. Setiap tempat yang terpuji, saya tidak ingin mengatakan apa saja tempat yang tidak terpuji, tapi tempat-tempat yang biasanya terjadi banyak penipuan, banyak hal-hal maksiat, di situ banyak terjadi hal maksiat, kemudian Anda masuk, maka contohnya loh ya, macam mall-mall. Kan mall-mall itu kan jarang ada, masa mau ada hadroh di mall, kan ya tidak mungkin ada maulid di mall. Rata-rata di mall-mall ya orang-orang mejeng, orang-orang nongkrong, pacaran. Kalau memang masuk mall terpaksa, gunakan kaki kiri dulu, keluar daripada mall kaki kanan. Maknanya ini bukan hanya di dalam tanda saja kan, tapi setiap tempat yang kurang baik Anda masuk, gunakan kaki kiri. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi. Dan kalau Anda masuk tandas, jangan sekali-kali Anda itu
membawa nama-nama yang agung seperti nama Allah, nama Rasulnya, dan nama ulama, nama para sahabat. Jangan sampai Anda membawanya, yakni Anda masuk ke tandas membawa wirid, membawa khulasoh madad nabawiyah. Khulasoh ini wirid-wiridnya Habib Umar. Ini kan tidak pantas kan? Masa Anda ke tandas membawa wirid, Anda ke tandas membawa Quran. Dosa? Tidak. Pantas? Tidak. Terus bagaimana Habib? Biasanya kalau orang-orang pondok itu kan di sininya ada alfiyah, ada zubat. Jadi ada wirid, kadang-kadang namanya orang ya, namanya juga lupa, lupa. Akhirnya dia masuk ke tandas, di dalam sakunya itu masih ada sesuatu yang agung, sesuatu yang dihormati oleh syariat seperti buku wirid, nama-nama Allah, nama-nama Nabi, walaupun bukan Nabi Muhammad SAW, nama-nama Nabi terdahulu, bahkan nama ulama, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan nama-nama ulama yang zaman sekarang, bahkan nama-nama dai, Anda bawa di sini, Anda terlupa terbawa masuk di dalam tandas. Terus macam mana Anda buat macam ini? Anda bom, Anda genggam seperti ini. Jadi kalau seumpamanya khulasoh terbawa seperti ini, sudah di tandas, sudah tengah-tengah kencing, tengah-tengah BAB, terus macam mana Anda buat macam ini? Di dalam Zubat dikatakan apa? Waman saha dhamma alaihi biliyadi, barang siapa yang terlupa masuk ke dalam tandas membawa hal-hal yang agung, nama-nama yang agung, maka dhamma alaihi biliyadi, seperti ini. Kalau terlupa, kalau tidak terlupa, alhamdulillah. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi. Jangan Anda masuk tandas dan Anda membawa sesuatu itu, dan ada dalam sesuatu itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama Rasul-Rasulnya, bahkan nama para ulama dan orang-orang yang diagungkan oleh agama. Wala tadkhul sirar ra'si, dan jangan sampai Anda itu masuk tandas tidak memakai kofiah seperti ini. Jangan sampai. Kenapa? Karena jin dan setan itu kalau masuk ke dalam manusia itu melewati dua, melewati kepala atau melewati kaki. Karena itu kalau Anda masuk tandas, jangan sampai tidak memakai sandal. Anda kena memakai sandal, memakai slipper, dan Anda kena memakai kofiah. Apapun itu, kalau tidak ada kofiah, buat macam ini. Apapun, pokoknya jangan sampai kepala itu tidak ada penutupnya. Kenapa? Karena ada potensial yang sangat besar sekali jin itu akan bisa masuk. Karena itu kan banyak kesurupan. Dikatakan di dalam taklik sini katanya juga orang yang banyak masuk tandas dengan tidak memakai kofiah, kepalanya itu terbuka, maka dia itu akan sering lupa. Dan hati-hati ya, bukan hanya kepala, kaki pun juga kena ditutup juga. Maknanya Anda kena pakai slipper. Jangan sampai tidak memakai slipper untuk masuk tandas. Fakul inda dukhuli bismillah, dan ketika Anda masuk baca doa. A'udzubillahi minarrijsin najis al-khabithil muhbits asyaitonir rajim. Doanya kan banyak kan, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, itu doa yang terkenal, doa yang famous. Ada doa lagi bahwasanya macam ini, bismillah, a'udzubillahi minarrijsin najis al-khabithil muhbits asyaitonir rajim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah daripada ar-rijsin najis. Rijis itu kotor yang najis. Al-khabithil muhbits, yang khabith ini culas, muhbits ini yang culas juga, tapi levelnya lebih tinggi daripada khabith. Asyaitonir rajim. Siapa itu ar-rijsin najis? Siapa itu yang culas itu? Itu adalah asyaitonir rajim, adalah setan yang terkutuk. Wa indal khuruj wa ghufran, dan ketika Anda keluar, hendaklah Anda itu mengatakan ghufran, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Jadi maknanya Anda itu masuk tandas, Anda itu macam berdosa. Ya Allah, kenapa saya itu masuk tandas, saya itu dianggap berdosa loh. Iya, karena kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, karena maksud daripada penciptaan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan ketika Anda masuk ke tandas, Anda tidak akan bisa beribadah. Bahkan kalau Anda beribadah di tandas, tak elok. Tak elok. Bagaimana Anda menyebutkan nama Allah dan ada dalam di tandas? Bahkan hukumnya bisa makruh. Maknanya Anda di tandas, Anda tidak bisa untuk beribadah. Ketika Anda tidak bisa untuk beribadah, maknanya Anda tidak melakukan maksud untuk apa Anda diciptakan. Karena itu Anda disunahkan keluar daripada tandas, Anda menyebutkan apa? Berdoa, ghufran ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku itu perkara-perkara yang menyakitkanku. Sof, memang benar, Sof, kencing itu menyakitkan, Sof. Bayangkan kalau kencing itu terus ada dan tidak bisa keluar, kan sakit kan? Anda kena ke dokter, kenapa? Untuk mengeluarkan kencing. Wa na'udzubillah, Sof. Na'udzubillah, kencing itu kalau ada terus tidak bisa keluar gimana? Loh, kita ini makan sesuatu ya, makan sesuatu. Tidak semuanya bermanfaat dan tidak semuanya itu berbahaya. Adanya kencing, buang air kecil dan buang air besar itu menghilangkan bahaya dari apa yang kita makan. Maknanya kita makan nasi. Tidak semua nasi itu bermanfaat. Ada yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat akan tetap di badan, yang tidak bermanfaat akan dibuang oleh badan. Itulah faedah daripada kemaluan kita, yakni untuk pencernaan dikeluarkan melewati kemaluan kita. Allah Subhanahu wa taala membuat sistem di dalam tubuh kita itu untuk bisa memfilter mana yang baik dan mana yang tak baik. Yang tak baik dibuang. Kalau dia cecair melewati kemaluan depan, kalau dia itu yang berat melewati kemaluan belakang. Dan itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sistem bagaimana Allah itu menciptakan manusia di dalam dunia ini. Nanti di dalam akhirat akan dirubah lagi. Di dalam akhirat nanti sesuatu itu tidak akan dibuang melewati kencing ataupun BAB, akan tetapi akan melewati keringat. Kenapa? Karena Allah akan menciptakan dengan tubuh kita ini dengan upgrade. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan hal-hal yang bermanfaat di dalam tubuh itu oleh Allah tidak dikeluarkan, tapi tetap diberikan di dalam tubuh agar tubuh itu bisa memproses dan tubuh itu menjadi baik. Bayangkan kalau semuanya keluar, niscaya tubuh kita tidak akan baik. Bayangkan kalau semuanya di dalam, niscaya tubuh kita akan keracunan. Karena itu semua ini adalah nikmat Allah. Hendaknya kita benar-benar untuk mensyukuri nikmat Allah ketika kita itu masuk ke dalam tandas. Mungkin sampai sini saja dahulu. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan teruskan di dalam ada dukhulil khala, di dalam sunnah-sunnah sebelum anda itu untuk masuk ke dalam, sebelum anda masuk di dalam khala. Insya Allah kita akhiri sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, bukan hanya dalam bidayatul hidayah dan akan tapi bisa sampai ke dalam nihayatul hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk meneruskan kelas ini di dalam podcast yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.